Assalamualaikum Creativers. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Bagaimana kisah lengkap Ya'juj dan Ma'juj? Di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj saat ini? Dan kenapa teknologi canggih kita tidak mampu untuk mengekspor keberadaan Ya'juj dan Ma'juj? Mari kita bahas bersama-sama di video ini. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara. Di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj, yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-ajj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata maja yang berarti goncangan. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Maka semua orang harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, yaitu malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1 dibanding 999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka. Dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Dari kisah ini mari kita tarik kesimpulan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki umur yang panjang dan mampu melahirkan keturunan dengan sangat banyak. Kemampuan ini jelas tidak dimiliki oleh manusia biasa. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat yang lain. Kisahnya dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an
تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, ia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Raja Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Ya'juj dan Ma'juj sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain kemudian mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, di manakah tempat tersebut? Ada yang mengatakan lokasi Ya'juj dan Ma'juj ada di Georgia, bahkan Armenia. Namun yang jelas, lokasi keberadaan Ya'juj dan Ma'juj berada di dalam tembok besi yang dibangun Raja Zulkarnain masih diperdebatkan keberadaannya. Semua pendapat hanyalah spekulasi belaka, karena sampai saat ini tempat di gunung Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri. Padahal di zaman modern seperti sekarang ini dengan teknologi yang canggih, tapi kita masih belum mampu untuk menemukan dinding besi yang dibuat Raja Zulkarnain tersebut. Bahkan satelit pun tidak mampu untuk menangkap keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Sungguh sulit untuk diterima nalar logika jika kita ketahui dari kisah tersebut jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak melebihi populasi manusia saat ini. Apa mungkin Ya'juj dan Ma'juj membangun peradaban di bawah tanah yang menyebabkan mereka tidak terjamah sampai saat ini? Wallahu alam. Kita tidak akan mampu untuk memikirkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang kiamat nanti, suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut karena banyaknya populasi mereka. Sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh, dahulu di sini masih ada airnya." Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebut bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu membarangi mereka. Dan Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj, seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur." Dan pada akhirnya mereka tewas setelah Nabi Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Wallahu a'lam bishawab.